Amsal 19 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi saudaraku, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendengarkan nasihat, menerima didikan. Kenapa? Yang namanya manusia itu pasti butuh nasihat, pasti butuh didikan, perlu dinasihati dan perlu diajari, perlu dididik. Sebab manusia itu secara alami mengikuti proses peningkatan, baik secara fisik dari tubuhnya, begitu juga secara psikis dari kejiwaannya. Bahkan secara rohani dia juga akan bertumbuh. Tetapi pertumbuhan akan berhenti ketika tidak diperhatikan, ketika orang tersebut menolak didikan, menolak ajaran. Tubuh pasti tetap bertumbuh karena dia akan terus diberi makan dan minum, hingga pada usia tertentu pertumbuhan akan berhenti. Jikalau manusia umur 18, 19, lelaki dan perempuan itu pertumbuhannya sudah berhenti, tidak bertambah tinggi lagi. Ya, yang bertambah mungkin berat badannya. Ya, jadi manusia secara alami itu butuh peningkatan, tetapi dia bisa menolak pertumbuhan itu oleh kehendaknya sendiri. Jikalau ada pengajaran, didikan, nasihat yang ditolak, maka pertumbuhannya secara akal budi itu melambat. Dia tidak akan dapat apa-apa. Dia akan kekurangan hikmat, kekurangan akal budi di masa depan, karena dia menolak didikan, menolak nasihat, menolak pengajaran. Dia hanya mengikuti instingnya sendiri, mengikuti pikirannya sendiri. Padahal kita harus dibangun, di dalam pemikiran kita harus dibangun, di dalam akal budi harus dibangun. Ketika dia memutuskan untuk menolak, berhenti belajar, akal budi dia akan lemah, hikmatnya akan lemah. Tetapi bagi orang yang terbuka terhadap nasihat, mau diajari, mau dituntun, mau dinasihati, firman Tuhan berkata, dia akan berakal budi di masa depan. Karena memberi dirinya diajari, dibimbing, dibina. Dia menerima nasihat. Nasihat itu untuk kebaikannya. Didikan itu untuk kebaikannya. Membuat dia semakin bijaksana. Kalau dia hanya mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman pribadinya, itu akan sangat lambat. Tetapi ketika dia mau mengambil pengalaman-pengalaman orang lain, pertumbuhannya akan cepat. Di samping dia mengalami pengalaman pribadi, dia mengambil hikmah dari pengalamannya, dari kegagalannya dia mengambil pelajaran. Dan dari pengalaman orang lain juga dia mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Dia akan bertumbuh dengan baik. Tetapi ada orang juga lewat pengalaman hidupnya juga dia tidak belajar. Ini masuk kategori bebal. Dia sulit mempelajari apa yang dia alami,
Dia gagal tetapi dia tidak introspeksi, tidak mengenali di mana kesalahannya, tidak belajar. Sehingga ada istilah mengatakan, ya keledai itu masuk ke lubang yang sama, lalap jatuh. Kenapa dia tidak peka terhadap didikan, terhadap ajaran? Dan itu dimulai dengan ya acu tak acu, cuek, menganggap remeh orang lain, menganggap diri pintar, menganggap diri lebih hebat. Akhirnya nasihat didikan dia abaikan. Dia menganggap dia lebih berhikmat, lebih pintar, lebih tahu. Dan pada akhirnya dia kekurangan akal budi. Terus yang menjadi akibatnya adalah dia merugi. Orang yang kurang akal budi itu rugi. Dia tidak bisa menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Dia mengambil keputusan yang salah. Dia melakukan suatu kegiatan, pekerjaan tidak tepat. Bukan yang terbaik. Hasilnya tidak maksimal. Sehingga kebanyakan dia muter-muter di situ terus. Keadaannya tidak banyak berubah menuju kebaikan. Mutar begitu-begitu terus. Akhirnya dia jenuh sendiri, bosan sendiri. Sedihnya lagi, kalau dia memiliki hati yang keras, dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Selalu mencari kambing hitam, kambing putih. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak mau didikan, tidak mau nasihat, berakhir dengan bebal. Kalau sudah bebal, tongkat pukulan pun tidak ada artinya lagi. Namanya sudah bebal. Mungkin harus ditimpa benda yang menghancurkan baru dia sadar. Maksudnya suatu didikan yang sangat keras, mungkin sakit penyakit yang hebat, mungkin kerugian yang besar membuat dia sadar, ya, seperti yang terjadi di Los Angeles, California. Tunggu habis dulu hartanya, rumahnya habis, mobilnya habis, baru sadar dia. Baru dia sadar, baru dia bertobat. Padahal Tuhan tidak menghendaki harus seperti itu. Tuhan tidak menghendaki. Kita yang meminta sehingga terjadi demikian. Susah dibilangi, bebal. Tidak peduli ajaran, nasihat, tidak peduli Tuhan. Akhirnya bencana yang besar datang. Masih syukur dia bertobat. Bagaimana yang tidak bertobat? Sudah dihajar, sudah dihantam, sudah hancur-hancuran, tapi tetap saja mengeraskan hati. Itu yang lebih parah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, buat apa? Kita kan diajari untuk rendah hati, menerima nasihat, menerima didikan ajaran. Kita akan tahu itu nasihatnya baik. Kita akan tahu ajarannya, didikan itu baik. Kita akan tahu. Terus kalau sudah kita tahu baik, kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita tidak lakukan? Selalu kita mengeraskan hati, mengandalkan pikiran kita, menolak nasihat, didikan. Itu akan membuat kita rugi. Banyak salah, tidak maksimal. Banyak kerugian. Dan kita bisa tahu yang memberi nasihat itu siapa. Dan isi nasihatnya, ajarannya bagaimana. Kita akan tahu. Kalau memang nasihatnya, ajarannya baik, kenapa tidak kita ikuti? Jangan-jangan itu memang dari Tuhan. Untuk memperbaiki hidup kita supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Kita menolak didikan, nasihat, ajaran, berarti kita juga menolak Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takutlah akan Tuhan. Terimalah didikan, ajaran, nasihat, supaya hidup kita berhasil di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.